Mengapa weton pon selalu jadi target iri? Rahasia Primbon Jawa. Pernahkah Anda merasa, padahal sudah mencoba rendah hati, tapi tetap saja ada orang yang membicarakan di belakang? Atau, saat Anda baru saja memulai sebuah kesuksesan kecil, tiba-tiba ada saja serangan atau hambatan dari orang terdekat? Jika Anda lahir di bawah naungan weton pon, itu bukan sekadar kebetulan. Menurut Primbon Jawa, ada cahaya dalam diri Anda yang tidak dimiliki orang lain. Namun cahaya itulah yang justru memancing kegelapan berupa rasa iri. Mari kita bongkar mengapa pon begitu gampang diserang iri dan bagaimana cara mengatasinya. Selamat datang di channel ini. Di sini kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata Primbon Jawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update seputar rahasia weton lainnya. Mari kita mulai. Karakter dasar cahaya yang terlalu terang. Dalam kosmos Primbon Jawa, setiap pasaran memiliki ruh atau energinya masing-masing. Namun, pon memiliki keistimewaan yang cukup berat untuk dipikul. Pon itu dilambangkan dengan arah barat, dengan elemen kuning atau logam. Secara spiritual, pon berada di bawah naungan cakra dasar langit. Apa artinya bagi kehidupan sosial Anda? Satu aura, pethak, yang mengusik kegelapan secara tradisional. Pon sering dikaitkan dengan warna putih atau pethak. Ini bukan sekadar warna, melainkan simbol kejujuran yang murni. Masalah utama Anda bukan karena Anda jahat, justru karena Anda seringkali terlalu benar. Di lingkungan kerja atau pertemanan yang penuh dengan intrik, politik, dan kepalsuan, kehadiran Anda yang apa adanya bertindak seperti lampu sorot di tengah kegelapan. Orang yang menyimpan kebohongan akan merasa tidak nyaman berada di dekat Anda. Mereka merasa terintimidasi oleh integritas Anda yang tidak bisa dibeli. Inilah akar pertama dari rasa iri itu. Mereka membenci cermin yang Anda bawa, karena cermin itu memperlihatkan keburukan mereka sendiri. Dua karakter, logam, yang tak tergoyahkan elemen logam pada pon memberikan Anda ketegasan. Anda adalah tipe orang yang jika berkata, A, maka akan tetap, A. Anda memiliki prinsip yang kokoh seperti baja. Bagi orang lain yang hidupnya penuh kompromi dan kemunafikan, ketegasan Anda ini sering dianggap sebagai keangkuhan. Padahal, Anda hanya sedang menjadi diri sendiri. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki pendirian, melihat seseorang yang begitu yakin dengan langkah kakinya sendiri adalah sebuah ancaman. Mereka iri karena mereka tidak memiliki keberanian untuk menjadi setegas Anda. Akibatnya, mereka mulai menyebar narasi bahwa Anda adalah sosok yang keras kepala atau sulit diatur. Padahal sebenarnya mereka hanya iri pada kemandirian prinsip Anda. 3 magnet alami tanpa rekayasa weton pon memiliki pesona alami yang disebut prabawa. Tanpa perlu dandan berlebihan atau bicara muluk-muluk, orang-orang cenderung menaruh hormat pada Anda saat pertama kali bertemu. Inilah yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai gede wibawane. Bayangkan, Anda masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa melakukan apapun, perhatian orang teralihkan kepada Anda. Bagi mereka yang haus akan validasi dan perhatian, hal ini adalah dosa besar. Mereka merasa Anda mencuri panggung mereka tanpa usaha. Rasa iri ini muncul karena mereka harus berjuang mati-matian untuk disukai, sementara Anda mendapatkan pengakuan itu hanya dengan menjadi diri sendiri. 4 kesalahan pon. Tidak bisa berpura-pura. Salah satu alasan mengapa serangan iri ini gampang masuk adalah karena orang pon tidak pandai bersandiwara. Jika Anda tidak suka, wajah Anda akan menunjukkannya. Jika Anda benar, Anda akan mempertahankannya. Sifat yang terlalu transparan. Ini membuat musuh-musuh dalam selimut mudah memetakan kekuatan Anda. Anda tidak memiliki topeng, dan di dunia yang penuh topeng, wajah asli Anda dianggap sebagai sebuah tantangan perang oleh mereka yang berhati dengki. Anda harus menyadari bahwa rasa iri yang Anda terima bukanlah bukti kesalahan Anda, melainkan konfirmasi atas kualitas diri Anda. Cahaya Anda memang terang, dan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang, cahaya itu menyilaukan mata. Anda diserang bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda memiliki sesuatu yang sangat mereka inginkan namun tak pernah bisa mereka miliki, keaslian jiwa. Wahyu kejayaan yang memancing mata. Dalam literatur kitab Primbon Betal Jemur ada makna,
Weton Pon sering disebut sebagai salah satu weton yang membawa garis rezeki, beras tumpah, atau kemudahan dalam urusan sandang pangan. Namun, di balik keberuntungan tersebut, ada beban sosial yang luar biasa berat. Mari kita bedah mengapa aspek kejayaan Anda justru menjadi magnet bagi energi negatif. 1. Keberuntungan yang terlihat gampang. Salah satu alasan utama mengapa weton Pon sering menjadi sasaran empuk rasa iri, adalah karena apa yang Anda capai seringkali terlihat mudah di mata orang lain. Dalam hitungan Jawa, Pon memiliki nilai neptu yang spesifik yang memberikan Anda perlindungan, wasesa segara. Artinya, rezeki Anda seluas lautan. Mungkin Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, dan kurang tidur. Namun, orang lain hanya melihat hasilnya. Mereka melihat Anda seolah-olah hanya memetik buah, tanpa pernah melihat bagaimana Anda menanam pohonnya. Ketidakmampuan orang lain untuk melihat proses inilah yang memicu komentar pedas seperti, dia cuma beruntung saja, atau, pasti dia pakai cara yang tidak benar. Mereka iri karena keberuntungan Anda seolah-olah tidak adil bagi kerja keras mereka yang tidak membuahkan hasil. 2. Intuisi bisnis dan tangan dingin. Orang kelahiran Pon sering dianugerahi tangan dingin. Apapun yang Anda sentuh, apapun ide kecil yang Anda eksekusi, cenderung memiliki jalan untuk berkembang. Ini adalah wahyu kejayaan yang melekat pada eksistensi Anda. Saat teman sebaya Anda gagal dalam usaha, Anda mungkin berhasil hanya dengan modal seadanya. Disinilah letak bahayanya. Keberhasilan yang konsisten ini menciptakan jarak antara Anda dan lingkungan Anda. Alih-alih terinspirasi, orang-orang dengan mentalitas sempit akan merasa minder. Rasa minder yang menumpuk itulah yang kemudian meledak menjadi rasa iri. Mereka tidak tahan melihat Anda terus naik level, sementara mereka merasa jalan di tempat. 3. Aura kemewahan. Meskipun Anda sederhana, ada sesuatu yang unik dari weton Pon. Anda memiliki pembawaan yang mahal. Bahkan saat Anda mengenakan pakaian sederhana atau tidak bermerek sekalipun, aura kewibawaan dan kemakmuran tetap terpancar. Ini adalah energi dari elemen logam kuning yang kita bahas di pembahasan sebelumnya. Masalahnya, orang yang iri akan menganggap ini sebagai pamer. Anda bernapas saja sudah dianggap pamer bagi orang yang sudah terlanjur benci. Setiap pencapaian yang Anda bagikan, meskipun tujuannya untuk memberi kabar bahagia, akan disaring melalui kacamata kecemburuan mereka. Bagi mereka, keberhasilan Anda adalah pengingat akan kegagalan mereka. 4. Serangan pada pintu rezeki. Pembahasan ini juga memperingatkan bahwa rasa iri bukan sekadar perasaan. Dalam metafisika Jawa, proyeksi kebencian dari banyak orang bisa membentuk gumpalan energi hitam yang disebut sawan. Karena keberuntungan Anda begitu mencolok, banyak mata yang secara tidak sadar atau sengaja mengirimkan energi negatif ke arah Anda. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dulu sering berpesan kepada weton Pon, ojo dumeh, ojo pamer. Jangan mentang-mentang, jangan pamer. Bukan karena Anda tidak boleh bangga, tapi untuk melindungi pintu rezeki Anda dari pandangan mata yang jahat, ain dalam istilah lain, yang bisa membuat usaha Anda tiba-tiba macet tanpa sebab yang jelas. Wahyu kejayaan yang Anda miliki adalah anugerah sekaligus ujian. Anda tidak bisa menghentikan orang untuk melihat kesuksesan Anda, tapi Anda bisa mengelola bagaimana Anda menampilkannya. Ingatlah bahwa tidak semua orang senang melihat Anda senang. Di saat Anda berada di puncak, pastikan Anda tetap waspada, karena semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin iri yang berhembus. Sifat sembada, mandiri yang disalahartikan. Dalam filosofi Jawa, ada satu kata yang sangat melekat pada mereka yang lahir di pasaran Pon, yaitu sembada. Secara harfiah, sembada berarti mampu, pantas, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anda adalah tipe orang yang lebih memilih makan garam sendiri daripada harus mengemis bantuan kepada orang lain. Namun, tahukah Anda? Kemandirian yang luar biasa ini justru menjadi duri bagi orang-orang di sekitar Anda. Satu kekuatan yang terlihat seperti tantangan orang weton Pon memiliki mentalitas baja. Anda bukan tipe orang yang sedikit-sedikit mengeluh di media sosial atau mencari simpati. Saat Anda menghadapi masalah besar, Anda cenderung menarik diri, mengatur strategi, dan menyelesaikannya secara diam-diam. Bagi orang yang iri, kemandirian Anda ini terlihat seperti keangkuhan.
Mereka merasa Anda tidak membutuhkan siapapun, sehingga mereka merasa tidak berguna atau kehilangan kendali atas diri Anda. Orang yang terbiasa ingin dihormati atau ingin dianggap sebagai pahlawan akan merasa tersinggung melihat Anda bisa tegak berdiri tanpa uluran tangan mereka. Mereka membenci kenyataan bahwa Anda tidak bisa disetir dengan bantuan-bantuan kecil. 2. Ego, yang sebenarnya adalah harga diri sifat sembada membuat Anda memiliki harga diri yang sangat tinggi. Anda tidak akan mau menerima sesuatu yang bukan hak Anda. Dalam pergaulan, Anda mungkin terlihat jarang berbaur jika lingkungannya tidak sesuai dengan prinsip Anda. Orang lain yang memiliki mentalitas ikut arus akan menganggap Anda sebagai sosok yang eksklusif atau sombong. Muncullah narasi-narasi negatif di belakang Anda. Dia merasa lebih hebat dari kita, atau sok pintar, semua mau dikerjakan sendiri. Padahal, Anda hanya tidak ingin merepotkan orang lain. Inilah ironi weton pon. Niat Anda untuk menjaga martabat justru dibaca sebagai serangan terhadap ego orang lain. 3. Ketidaktergantungan yang memancing fitnah karena Anda sulit dikontrol. Orang-orang yang iri mulai menggunakan senjata terakhir mereka, fitnah. Karena mereka tidak bisa menemukan kelemahan dalam kerja keras Anda, mereka akan menyerang karakter Anda. Mereka akan melabeli sifat mandiri Anda sebagai sikap yang tidak tahu terima kasih, atau lupa kacang pada kulitnya. Padahal, sebagai pemilik weton pon, Anda adalah tipe yang sangat ingat budi. Hanya saja, Anda tidak suka menunjukkan kelemahan. Kesan, tanpa celah, yang Anda tunjukkan saat mengatasi masalah inilah yang membuat orang iri merasa kecil hati. Mereka ingin melihat Anda jatuh dan meminta tolong. Namun saat Anda tetap berdiri kokoh, rasa iri itu berubah menjadi kebencian yang mendalam. 4. Kesendirian di tengah keramaian sifat sembada ini seringkali membuat weton pon merasa kesepian. Anda merasa harus menanggung semuanya sendiri karena Anda tahu. Sekali Anda menunjukkan celah, orang-orang yang iri akan masuk untuk memperburuk keadaan. Anda belajar untuk menjadi benteng bagi diri sendiri. Namun, waspadalah. Sikap terlalu tertutup ini juga yang membuat orang-orang yang sebenarnya berniat baik menjadi sungkan untuk mendekat, sehingga lingkaran perlindungan Anda menjadi semakin tipis. Kemandirian Anda adalah anugerah terbesar sekaligus alasan mengapa Anda sering dijauhi. Anda harus paham bahwa tidak semua orang senang melihat seseorang yang berdikari. Di mata orang yang berjiwa kerdil, kemandirian Anda adalah penghinaan bagi ketidakmampuan mereka. Maka, tetaplah menjadi sembada. Namun belajarlah untuk sedikit lebih fleksibel agar pagar sosial Anda tetap terjaga tanpa harus menurunkan harga diri. Titik lemah, terlalu berprasangka baik inilah ironi terbesar dari weton pon. Di balik watak Anda yang keras seperti logam dan mandiri seperti baja, Anda memiliki hati yang sebenarnya sangat lembut, bahkan terkadang terlalu naif. Dalam primbon, pon seringkali memiliki sifat ora tegaan atau tidak tega melihat penderitaan orang lain. Namun, justru sifat mulia inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpan rasa iri. 1. Husnudzon, yang tidak pada tempatnya sebagai pemilik weton pon. Anda cenderung memiliki prinsip bahwa semua orang pada dasarnya baik. Anda sering menerapkan standar moral Anda kepada orang lain. Anda berpikir, saya tidak pernah berniat jahat pada mereka, jadi tidak mungkin mereka berniat jahat pada saya. Sayangnya, dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Rasa iri seringkali tumbuh dalam diam, seperti rayap yang memakan kayu dari dalam. Karena Anda terlalu fokus pada pikiran positif, Anda sering melewatkan sinyal-sinyal bahaya atau bendera merah dari orang di sekitar Anda. Anda membiarkan orang-orang yang sebenarnya menaruh racun di belakang Anda tetap duduk di meja makan yang sama dengan Anda. 2. Terlalu cepat memberi maaf weton pon adalah tipe yang tidak suka menyimpan dendam lama-lama, karena itu dianggap membebani pikiran. Namun, kemurahan hati ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ketika seseorang yang iri tertangkap basah menjatuhkan Anda, lalu mereka datang dengan air mata buaya, Anda dengan mudahnya membuka pintu maaf. Disinilah letak bahayanya. Orang yang iri tidak akan berubah hanya karena dimaafkan. Mereka justru akan belajar cara yang lebih rapi untuk menyerang Anda di kemudian hari. Anda sering memberikan kesempatan kedua kepada orang yang sebenarnya sedang mengasah belati untuk kesempatan berikutnya. Primbon memperingatkan agar pon lebih waspada terhadap siapa yang mereka percayai. 3. Menjadi korban parasit sosial.
karena Anda terlihat sukses dan mandiri. Banyak orang yang datang mendekat hanya untuk memanfaatkan kebaikan Anda. Karena sifat Anda yang tidak enak hati untuk menolak, Anda seringkali memberikan bantuan kepada mereka yang sebenarnya iri pada Anda. Ini adalah situasi yang sangat menyakitkan. Anda membantu orang, meminjamkan uang, atau memberikan peluang usaha, namun di belakang, orang tersebut justru menjadi provokator yang menghancurkan nama baik Anda. Mereka iri karena tidak bisa menyamai pencapaian Anda, sehingga cara mereka menyeimbangkan keadaan adalah dengan merendahkan Anda sambil tetap menikmati fasilitas dari Anda. 4. Sulit membedakan kawan dan lawan. Aura PON yang terang seringkali membuat Anda silau sendiri terhadap niat buruk orang lain. Anda seringkali baru menyadari telah dikhianati saat semuanya sudah terlambat. Ketidakmampuan untuk bertindak tega atau tegas pada orang yang berkhianat seringkali membuat Anda terjebak dalam lingkaran pertemanan yang toksik. Anda merasa kesepian bukan karena tidak ada orang, tapi karena Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menunggu Anda terpeleset. Kebaikan hati Anda adalah aset spiritual yang luar biasa, namun tanpa ketegasan, itu akan menjadi kutukan. Anda harus belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke ruang rahasia di hati Anda. Berprasangka baik itu perlu untuk ketenangan jiwa, tetapi waspada adalah keharusan untuk keselamatan hidup. Jangan biarkan ketulusan Anda menjadi karpet merah bagi orang-orang iri untuk masuk dan merusak rumah tangga atau karir Anda. Ramalan serangan fisik maupun metafisika. Bagi masyarakat Jawa, rasa iri bukan sekadar masalah perasaan atau psikologi semata. Iri adalah energi, dan energi yang besar serta fokus bisa menciptakan dampak nyata. Dalam primbon, weton PON yang memiliki aura, pethak, atau putih sangat kontras dengan energi gelap kiriman orang lain. Di pembahasan ini, kita akan bedah bagaimana serangan itu terjadi. 1. Serangan realitas. Pembunuhan karakter secara fisik atau logis. Serangan iri pada PON biasanya dimulai dari mulut. Karena mereka tidak bisa menandingi prestasi Anda, satu-satunya cara untuk menurunkan derajat Anda adalah dengan merusak citra Anda di mata orang lain. Fitnah yang tidak masuk akal, penyebaran rumor tentang keburukan masa lalu, atau memutarbalikkan fakta tentang kesuksesan Anda adalah makanan sehari-hari. Tujuannya 1. Membuat orang lain menjauhi Anda, sehingga Anda kehilangan dukungan sosial. Mereka ingin melihat Anda sendirian dan hancur secara reputasi. 2. Fenomena, sawan, dan pandangan mata, ain. Dalam istilah metafisika, weton PON sangat rentan terkena sawan atau dampak dari pandangan mata yang jahat. Pernahkah Anda merasa, setelah membagikan kabar bahagia atau setelah dipuji banyak orang, tiba-tiba kesehatan Anda menurun? Atau anak Anda mendadak rewel tanpa sebab? Dalam primbon, ini terjadi karena energi kekaguman yang bercampur dengan rasa tidak suka dari orang lain. Energi negatif ini menempel pada aura Anda yang sedang terbuka. Bagi PON, serangan ini sering bermanifestasi sebagai rasa lelah yang luar biasa, pusing di jam-jam tertentu, biasanya setelah asyar atau menjelang maghrib, atau rasa sesak yang tidak terdeteksi secara medis. 3. Penutupan pintu rezeki secara gaib ini adalah bagian yang paling diwaspadai. Karena PON dinaungi wahyu kejayaan, musuh Anda seringkali menyerang pada titik rezeki. Bukan dengan mencuri uang Anda, melainkan dengan menutup aura tempat usaha atau daya tarik personal Anda. Tiba-tiba, pelanggan yang biasanya ramai menghilang tanpa alasan. Atau, setiap kali ada peluang besar di depan mata, selalu saja ada hambatan teknis yang konyol yang membatalkannya. Dalam kacamata spiritual Jawa, ini sering disebut sebagai sengkolo yang sengaja dikirim atau ditimbulkan oleh tumpukan energi iri hati orang-orang di sekitar yang ingin melihat Anda jatuh miskin. 4. Gangguan keharmonisan rumah tangga. Orang yang iri pada PON tidak hanya benci pada harta Anda, tapi juga pada ketenangan hidup Anda. Jika mereka melihat keluarga Anda harmonis, mereka akan mengirimkan energi perpecahan. Tujuannya agar fokus Anda terpecah. Saat Anda sibuk bertengkar dengan pasangan atau anak, Anda akan kehilangan fokus untuk berkarya dan meraih sukses. Serangan ini seringkali halus, berupa perasaan emosional yang meledak-ledak tanpa alasan yang jelas di dalam rumah. Serangan terhadap weton PON jarang sekali bersifat frontal atau terang-terangan, karena pengecut tidak akan pernah berani berhadapan langsung dengan kekuatan logam Anda. Mereka akan menyerang dari belakang, melalui bisikan di telinga orang lain atau melalui doa-doa buruk di malam hari. Namun, jangan takut.
Primbon mengingatkan bahwa, Suro Diro Jayaningrat, lebur dening pangastuti, segala kekuatan jahat akan kalah oleh ketulusan dan kedekatan Anda pada Yang Maha Kuasa. Solusi, memagari diri tanpa menyakiti. Setelah kita membedah segala serangan dan titik lemah, pertanyaannya adalah, apakah weton pon harus pasrah menjadi sasaran empuk? Jawabannya adalah tidak. Dalam primbon Jawa, setiap penyakit ada obatnya, setiap gangguan ada penolaknya. Untuk Anda pemilik weton pon, inilah cara spiritual dan logis untuk memagari diri dari serangan iri hati. Satu ritual, laku prihatin, di hari kelahiran cara terkuat untuk mempertebal aura, adalah dengan melakukan puasa di hari lahir Anda, puasa weton. Jika Anda lahir di hari Senin Pon, maka setiap Senin Pon lakukanlah puasa. Dalam filosofi Jawa, puasa ini berfungsi untuk ngumbah atau mencuci energi negatif yang menempel akibat pandangan buruk orang lain. Puasa ini akan mengembalikan kilau asli cakra dasar langit Anda, sehingga segala bentuk sengkolo atau energi jahat akan luruh sebelum menyentuh batin Anda. Dua strategi, ngelurug tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan. Secara logis, Anda harus mulai mempraktikkan manajemen privasi. Belajarlah untuk membedakan antara pencapaian dan pamer. Sebagaimana filosofi pohon kelapa, lambang pon, ia tumbuh tinggi tapi buahnya tersembunyi di bawah pelepah. Nikmatilah kesuksesan Anda secara tenang. Jangan biarkan orang yang menyimpan iri tahu rencana besar Anda sebelum rencana itu benar-benar terwujud. Ingat, sebuah rencana yang belum matang sangat mudah dipatahkan oleh dua buruk orang yang dengki. 3. Membangun benteng, pangastuti, doa dan ketulusan. Primbon menekankan bahwa senjata terbaik pon adalah ketulusannya. Jangan pernah membalas iri dengan iri, atau santet dengan santet. Itu hanya akan menurunkan level energi Anda yang murni. Gunakanlah prinsip, sopo suci, ado soko bebaya pati. Siapa yang suci hatinya, akan dijauhkan dari mara bahaya. Perbanyaklah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam kepercayaan Jawa, sedekah adalah tolak bala paling ampuh yang bisa membelokkan serangan metafisika kembali ke asalnya tanpa Anda perlu turun tangan. 4. Seleksi lingkungan dengan mata batin setelah mengetahui bahwa Anda memiliki titik lemah berupa terlalu berprasangka baik. Sekarang saatnya Anda mulai menggunakan logika dan intuisi. Jika batin Anda merasa tidak nyaman terhadap seseorang, meskipun orang tersebut terlihat sangat baik, percayalah pada insting itu. Jangan takut untuk memangkas hubungan yang toksik. Menjauh bukan berarti memusuhi. Anda hanya sedang menyelamatkan energi Anda agar tetap bersih untuk orang-orang yang benar-benar tulus mencintai Anda. Rasa iri orang lain adalah pengakuan yang tertunda atas kehebatan Anda. Jadikan setiap serangan itu sebagai pupuk untuk pertumbuhan jiwa Anda. Dengan melakukan pagar diri yang tepat, baik secara batiniah melalui puasa dan doa, maupun secara lahiriah melalui sikap rendah hati dan waspada, maka tidak akan ada satupun serangan yang mampu merobohkan kejayaan weton pon. Anda adalah logam yang ditempa. Semakin panas api irinya, semakin kuat dan berkilau jati diri Anda. Menjadi weton pon memang ujian kesabaran yang luar biasa. Anda diciptakan sebagai mercusuar, dan tugas mercusuar memang harus berdiri kokoh di tengah hantaman badai dan ombak. Jangan pernah matikan cahaya Anda hanya karena ada orang yang merasa silau. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjadi pribadi yang sembada, karena itulah benteng terkuat yang tidak bisa ditembus oleh sihir atau fitnah manapun. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam tentang rahasia weton pon hari ini. Jika naskah ini terasa mengetuk hati Anda, jangan disimpan sendiri. Klik tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang memiliki weton pon, agar mereka juga waspada. Dan bagi Anda yang punya pengalaman unik menghadapi rasa iri, ceritakan di kolom komentar bawah ya. Kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video rahasia primbon selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.